Minasang, konbanwa, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Soronesia, channel yang membahas mengenai seputar bahasa dan kebudayaan Jepang. Ya, pada kesempatan kali ini, Soronesia akan membahas di bab 10. Bab 10 ini akan dibuat menjadi dua part. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ucapan permintaan dan ucapan minta tolong. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita ini. Kita langsung masuk ke materinya ya. Di bab 10 ini, pernahkah Anda bekerja sebelumnya? Baik, targetnya diharapkan kalian mampu mendengarkan instruksi singkat dan sederhana di tempat kerja, serta memahami apa yang harus dilakukan. Baik, kita simak percakapan berikut ini. Anda menerima instruksi dari atasan di tempat kerja. Apa instruksinya? Pilihlah dari A sampai I. Nanti kita akan tebak-tebakan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan audionya, kami akan memberikan sedikit penjelasan di sini. Nah, jadi di yang A adalah oite kudasai. Oite kudasai artinya tolong letakkan. Lalu yang B, tote kudasai. Tolong ambilkan. Yang C, narabete ya, narabete kudasai. Tolong bariskan. Yang D, katazukete kudasai. Tolong rapikan atau bereskan juga ya. Yang E, sutete kudasai. Sutete kudasai itu artinya buang. Buang sampah di sini ya. Mote kite kudasai. Tolong bawakan. Mote kita kudasai ini kita meminta orang membawakan untuk kita ya. Ini bisa kita lihat dari tanda panahnya ini. Jadi kita meminta seseorang untuk melakukan perintah dari kita, untuk kita. Yang G, moteite kudasai. Tolong berikan. Nah, ini kita meminta orang kedua untuk memberikan kunci ke orang ketiga ya. Jadi walaupun sama-sama memberikan ya, bisa diartikan sama-sama memberikan atau membawakan. Tapi untuk moteite ini orang kedua memberikan kepada orang ketiga ya. Jadi orang kedua bukan memberikan kepada kita ini. Dilihat dari tanda panahnya. Lalu yang H, shimete kudasai. Tolong tutup. Tolong tutup jendela ya. Tetsudate. Tetsudate itu tolong dibantu. Mohon bantuannya. Baik, kita dengarkan audionya sambil kalian shadowing dan sekaligus kalian coba tebak mereka ini menerima instruksi seperti apa ya. 1、すみません。ちょっと手伝ってください。はい。2、段ボールそこに置いてください。はい、わかりました。3、これ、鈴木さんに持って行ってください。はい、わかりました。4、メイさん、テーブルの上、片付けてください。はい、わかりました。5、ちょっと、そこのドライバー、取って。はい、どうぞ。ありがとう。6、テレーザさん、ゴミ捨てて。あ、はい。7、ブルナさん、椅子並べて。はい。8、イさん、はい、窓を閉めてくれる？はい。9、はい。あ、
レザさん、プロジェクターとリモコン持ってきてくれる？はい、わかりました。Informasi atau instruksi yang diberikan silakan ditulis ya di antara 1 sampai 9 ini. Kalau misalnya kalian masih kurang untuk mendapatkan instruksi yang diberikan, silakan diulang-ulang kembali videonya. Inilah jawabannya. Yang selanjutnya ini adalah daftar kosakata ya. Damboru, domboru artinya kardus. Doraiba, obeng, gumi sampah, mado jendela, projekuta, proyektor, rimokong. Rimokong itu remote ya. Yang selanjutnya silakan kalian siapkan kertas, kalian simak audionya, lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Oh ya, sebagai tambahan, apabila kalian belum bisa membaca huruf hiragana katakana, kami pun sudah memberikannya. Silakan kalian lihat di video-video sebelumnya. Kita dengarkan audionya. ちょっと手伝ってください。段ボール、そこに置いてください。これ、鈴木さんに持って行ってください。テーブルの上、片付けてください。そこのドライバー、取って。ゴミ、捨てて。椅子、並べて。窓、閉めてくれる？プロジェクターとリモコン、持ってきてくれる？ Inilah jawabannya. Ungkapan apakah yang digunakan ketika memberikan instruksi atau meminta seseorang melakukan suatu pekerjaan? Ini ya. Jadi semuanya ini untuk memberikan instruksi. Hanya perbedaannya, nanti kita lihat ya perbedaannya seperti apa di slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke pola kalimat. Kata kerja te kudasai, kata kerja ditambahkan te, dan kata kerja te kureru. Nah, ini contohnya, chotto tetsuda te kudasai. Maaf, bisa minta tolong sebentar. Nah, untuk te kudasai ini lebih sopan ya. Kita meminta yang lebih sopan. Maaf, bisa tolong sebentar. Sokono doraiba totte, ambilkan obeng itu. Nah, ini minta tapi dalam bentuk yang non formal ya. Yang bentuk non formal bisa kepada teman ataupun yang di bawahnya lagi. Mado shimete kureru, bisa tolong tutup jendelanya. Nah, ini dengan intonasi naik ya di belakangnya. Kureru. Penjelasannya, ungkapan ini digunakan untuk memberikan instruksi atau mengajukan permintaan kepada orang lain. Pada bab ini digunakan saat meminta seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan di tempat kerja. Ungkapan ini menggunakan kata kerja bentuk T. Bentuk T adalah salah satu konjugasi. Konjugasi itu artinya perubahan bentuk kata kerja ya, yang disebut bentuk T karena diakhiri dengan T belakangnya. Seperti ini ya. Tetsu datte, totte, shimete. Ada beberapa pola untuk memberikan instruksi dan mengajukan permintaan. Pada bab ini mencakup 3 pola berikut, yaitu te kudasai. Te kudasai yaitu bentuk T yang diikuti dengan kudasai. Pola ini digunakan untuk mengajukan permintaan secara formal dan sopan. Nani nani te yaitu bentuk informal atau non formal ya dari bentuk te kudasai, yang kudasainya dihilangkan. Nah, pola ini digunakan ketika berbicara dengan teman atau orang yang posisi lebih rendah. Nani nani te kureru yaitu bentuk T yang diikuti kureru dengan lafal dengan intonasi naik. Jadi setiap kalimat yang bentuk pertanyaan di ujung kalimatnya
Nadanya naik ya, intonasinya naik. Pola ini merupakan permintaan kasual yang biasanya digunakan ketika berbicara dengan teman atau orang yang posisinya lebih rendah. Nah, tujuan dari bab ini adalah kalian mampu memahami ketika mendengar ungkapan-ungkapan di atas, mampu memberikan instruksi dan mengajukan permintaan. Bukanlah tujuan pembelajaran tingkat pemula ya. Adapun aturan konjugasi pembuatan bentuk T dari bentuk kamus akan dipelajari pada buku tingkat dasar 1. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like ya, supaya tidak ketinggalan. Jangan lupa lonceng notifikasinya diklik juga supaya tidak ketinggalan. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Baik, ini contohnya. Koko ni nama ito denwa bango kaite kudasai. Tolong tulis nama dan nomor telepon Anda di sini. Hai, wakarimashita. Chotto matte. Tunggu sebentar. Hai. Shimasen, shio totte kureru? Maaf, bisa ambilkan garam? Dozo. Yang kedua, targetnya kalian mampu mengkonfirmasi poin-poin penting dan meminta pengulangan ketika menerima instruksi di tempat kerja. Simaklah percakapan berikut. Orang-orang berikut sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, lalu dipanggil oleh atasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Apakah yang diminta? Pilihlah jawaban A sampai D. Nah, ini sedikit bocoran ya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada kantor, ini seseorang ya, seseorang masuk dalam kantor. Nanti kalimatnya seperti apa? Nanti kita dengarkan audionya ya. Nah, ini yang B gambar seperti apa gambarnya nih? Kira-kira. Membereskan ya. Yang C jelas ya, ini fotokopi ya. Nah, yang D ini membereskan kursi. Oke, kita dengarkan audio. 1、これ、コピー30枚お願い。はい、30ですね。2、隣の部屋、10時までに片付けてください。はい、10時ですね。3、会議室に椅子8つ並べてくれる？すみません。いくつですか？ 8つです。8。はい、わかりました。4。もしもし、リンさん。はい。後で14時半に事務室に来てください。すみません。何時ですか14時半。午後2時半です。わかりました。 Misalnya masih kurang jelas, bisa kalian ulang-ulang terus ya. Jadi setiap kita mendengarkan audio, apabila kurang jelas bisa diulang-ulang lagi. Ya, tujuannya apa? Biar sekaligus melatih pendengaran kita ya, dalam pelafalan pengucapan oleh native speakernya ya. Baik, ini adalah jawabannya. Nah, selanjutnya simaklah sekali lagi dengan memperhatikan jumlah dan waktunya. Tuliskan bilangan pada bagian yang bertanda kurung. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita mengisi yang dalam kurung ini ada daftar kosakata. Kopi artinya fotokopi. Tonari artinya sebelah ya. Nani madeni, sampai. Atau de nanti. Moshi halo untuk di telepon ya. Jadi kalau misalnya kalian menerima telepon, kalian mengatakannya moshi. Baik, kita dengarkan audionya. 1、これ、コピー30枚お願い。はい、30ですね。2、隣の部屋、10時までに片付けてください。はい、10時ですね。3、会議室に椅子8つ並べてくれる？すみません。いくつですか？ 8つです。8。はい、わかりました。
4。もしもし、リンさん。はい。後で14時半に事務室に来てください。すみません。何時ですか14時半。午後2時半です。わかりました。Inilah jawabannya. Nah, sedikit pembahasan ya untuk mai. Mai ini arti lembar. Jadi kalau untuk mengatakan jumlah lembaran, itu menggunakan mai. Contohnya 1 lembar, ichi mai. 2 lembar, ni mai. Itu. Baik, simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. これ、コピー30枚お願い。はい。30ですね。隣の部屋、10時までに片付けてください。はい。10時ですね。会議室に椅子8つ並べてくれる？すみません。いくつですか8つです。8。後で14時半に事務室に来てください。すみません。何時ですか14時半。午後2時半です。Sudah mendapatkan jawabannya? Inilah jawabannya. Ungkapan apakah yang digunakan ketika mengkonfirmasi suatu informasi penting? Nah, jadi di sini ya bisa sanju desu ne, ini untuk konfirmasi ya. 30 lembar ya. Seperti itu. Juji desu ne, jam 10 ya. Bisa juga kita mengucapkan ikut sudeska ya, kalau misalnya kita ingin menanyakan lagi, meminta pengulangan, ikut sudeska berapa gitu, berapa buah. Bisa juga nanji deska ya, jam berapa, seperti itu. Baik, ini adalah daftar untuk waktu ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang AM PM ya. AM PM. Kalau AM itu gozeng, kalau PM itu gogo. Nah, kita saat ini selain mempelajari gozeng ya, gozeng gogo, kita akan mempelajari bentuk umumnya nih. Seperti pukul 13, 14, 15 dan seterusnya ya. Jadi di Jepang selain menggunakan waktu Jepang ya yang gozeng atau gogo ichiji, kita mempelajari bentuk umum. Baik, kita dengarkan audionya. 13時、14時、15時、16時、17時、18時、19時、20時、21時、22時、23時、0時。 Yang berwarna merah ini spesial ya. Jadi kalau misalnya pukul 14 bukan Juyongji ya, tetapi Juyoji. Untuk pukul 17 bukan Junana ya, tetapi Ju Shichiji. Sama juga dengan 19. Bukan Jukyuji ya, tetapi Jukuji. Nah, untuk pukul 00 Reiji. Rei ini 0 ya artinya ya. Baik, kita masuk ke pola kalimat. Kata benda desne
Ini untuk konfirmasi ya, konfirmasi bahasa Jepangnya kakunin. Contohnya, kore, kopi sanjumai onegai. Tolong fotokopikan ini 30 lembar. Hai, sanju desu ne. Baik, 30 lembar ya. Nah, untuk ne ini berarti iya. Ungkapan ini digunakan untuk mengkonfirmasi suatu informasi. Pada bab ini digunakan ketika mengkonfirmasi isi suatu instruksi. Tambahkan desu ne pada hal yang ingin dikonfirmasi. Ne pada akhir kalimat menunjukkan konfirmasi kepada lawan bicara. Ketika tidak begitu memahami suatu instruksi, seperti jumlah dan waktunya, kita dapat bertanya lagi dengan menggunakan kata tanya ikutsu. Ikutsu itu berapa banyak, atau nanji, jam berapa. Nah, ini di bab 4 ya, bab 4 sudah dipelajari ya. Baik, contohnya, kore, kyou no gogo, 5 ji made ni onegai shimasu. Tolong kerjakan ini sampai jam 5 sore hari ini. Hai, 5 ji desu ne. Kaigi wa 1 ji kara desu. Rapat mulai jam 1. Sumimasen, nani desu ka? 1 ji. Ya, jam 1. Atau 13 ji. Ya, jam 13. Baik. Pastikanlah isi instruksinya ya. Ketika memahami instruksi, kita dengarkan audionya sambil kalian melakukan shadowing. 1、これ、コピー30枚お願い。はい、30ですね。隣の部屋、10時までに片付けてください。はい、10時ですね。2、椅子8つ並べてくれる？すみません。いくつですか？ 8つです。わかりました。14時半に事務室に来てください。すみません。何時ですか14時半。午後2時半です。わかりました。Selanjutnya, kalian silakan untuk bermain peran dengan temannya untuk menggantikan ya, gantikanlah jumlah ataupun waktunya. Bagi yang berperan menerima instruksi, konfirmasikan jika Anda memahami instruksinya. Jika tidak paham, mintalah lawan bicara untuk mengulang instruksinya. Baik, untuk bab 10 part pertama sudah selesai. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekarang lagi kita akan mempelajari di bab 10 part kedua. Kita lanjut ke part kedua.